Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Ahmad Tajib dengan NIM 2106100 asal kelas Teknik Informatika C 2021. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas otomata dan tata bahasa Chomsky. Dalam pertemuan 4 kali ini kita akan membahas bahasa reguler dan DEFA. Untuk soalnya yaitu ada dua. Yang pertama, jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian, buatkan otomatanya dengan jenis Deterministic Finite State Automata atau DEFA. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kerja DEFA dalam membaca satu string. Buatkan contohnya minimal 5 string baik yang diterima maupun ditolak. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian, buatkan otomatanya dengan jenis Deterministic Finite State Automata atau DEFA. Cara mendefinisikan tata bahasa reguler yaitu kita harus memenuhi aturan produksi, yaitu alfa harus kurang dari atau sama dengan beta, alfa harus satu variabel, beta terdiri dari terminal yang memiliki variabel maksimal satu buah dan diletakkan di sebelah kanan. Untuk contohnya yaitu untuk bahasa K didefinisikan sebagai v atau variabel sama dengan GHIJ, T atau terminal, 1, 0, S atau set awal yaitu sama dengan G. Untuk P yaitu G menghasilkan 1H, 0G. H menghasilkan 01, 1G. J menghasilkan 1J, 0H, 1G. J menghasilkan 0J, 1I. Untuk deterministic finite state automatanya bisa dilihat sebagai berikut. Ada G yang menjadi state awal dan state akhir. Nah, jika G diinputkan angka 1 maka akan ke H. Jika H diinputkan angka 0 maka akan ke I. Jika I diinputkan angka 1 maka akan ke J. Dan J jika diinputkan angka 0 akan kembali ke J. Jika J diinputkan 1 maka akan ke I. Jika I diinputkan 0 maka akan ke H. Jika H diinputkan 1 akan ke G. Jika G diinputkan angka 0 maka akan kembali lagi ke G. Oke, untuk soal yang kedua yaitu bagaimana cara kerja DEFA dalam membaca satu string. Buatkan contohnya minimal 5 string baik yang diterima maupun ditolak. Cara kerja DEFA. Cara kerja DEFA yaitu dari suatu state ada tepat satu state berikutnya. Untuk setiap simbol masukkan yang diterima. Ada contoh DEFA yaitu di sini ada state G yang menjadi state awal dan state akhir. Selanjutnya ada state H, state I dan state J. Dan di sini inputannya ada dua yaitu 1 dan 0. Jika state G diinputkan 1 akan ke H, jika H diinputkan 0 akan ke I. Jika I diinputkan 1 akan ke J, jika J diinputkan 0 akan ke dirinya sendiri. Jika J diinputkan 1 akan ke I, jika I diinputkan 0 akan H. Jika H diinputkan 1 akan ke G, dan jika G diinputkan 0 akan ke dirinya sendiri. Untuk tabel transisinya yaitu sebagai berikut. Di sini ada delta yaitu 0 dan 1 dan juga ada state GHIJ yang dimana G ini menjadi state awal dan state akhir. Jika G diinputkan 0 akan ke state G, jika G diinputkan 1 akan ke state H, jika H diinputkan 0 akan ke state I, jika H diinputkan 1 akan kosong atau tidak berpindah ke state yang lain, jika I diinputkan 0 akan kosong juga tidak berpindah ke state lain, jika I diinputkan 1 akan berpindah ke state J. Jika J diinputkan 0 akan ke dirinya sendiri, jika J diinputkan 1 akan ke dirinya sendiri juga. Oke, di sini kita masuk untuk contoh 5 string yang diterima dan ditolak. Untuk string yang diterima, untuk yang pertama yaitu ada string 1, 1, 1, 1, 0. Nah, jika state G diinputkan 1 akan berpindah ke state H. Nah, jika state H diinputkan 1 akan ke state G. Jika G diinputkan 1 akan ke state H. Jika state H diinputkan 1 akan ke G. Dan terakhir state G jika diinputkan 0 akan ke state G. Untuk syarat string DEFA yang diterima yaitu
harus kembali ke state akhir. Nah, untuk string yang pertama ini, maka string ini bisa diterima. Nah, di sini ada string yang kedua yaitu 10101010. Ya, untuk awalnya dimulai di state G, diinputkan 1 akan ke state H. Jika state H diinputkan 0 akan ke state I. Jika state I diinputkan 1 akan ke J. Jika state J diinputkan 0 akan kembali ke diri sendiri. Jika state J diinputkan 1 akan ke I. Jika I diinputkan 0 akan ke H. Jika state H diinputkan 1 akan ke G. Nah, jika G diinputkan 0 akan kembali lagi ke dirinya sendiri atau kembali lagi ke state akhir. Maka untuk string yang kedua ini diterima. Yang ketiga yaitu ada string 10010. Nah, jika state G diinputkan 1 akan ke H. Jika H diinputkan 0 akan ke I. Jika I diinputkan 0 akan ke state H. Jika H diinputkan 0 akan ke G. Jika G diinputkan 0 akan ke state G atau ke state akhir. Maka string yang ketiga ini diterima. Untuk string yang keempat yaitu ada string 110. Ya, jika state G diinputkan 1 akan ke state H. Jika state H diinputkan 1 akan ke G. Jika G diinputkan 0 akan kembali lagi ke dirinya sendiri atau ke state akhir. Maka untuk string yang keempat ini diterima. Untuk string yang kelima ini ada 11000. Ya, jika G diinputkan 1 akan ke state H. Jika H diinputkan 1 akan ke state G. Jika G diinputkan 0 akan ke state G. Jika G diinputkan 0 lagi akan ke state G. Dan state G diinputkan 0 akan kembali lagi ke dirinya sendiri atau ke state akhir. Maka untuk string yang kelima ini diterima. Berikutnya ada contoh 5 string yang ditolak. Syaratnya yaitu jika suatu step tidak kembali lagi ke state akhir, maka string tersebut ditolak. Untuk contoh yang yaitu ada string 1. Jika G diinputkan 1 akan ke state H. Nah, di sini state H tidak kemana-mana lagi, hanya berhenti di state H. Dan state H itu bukan state akhir, maka string yang pertama ini ditolak. Yang selanjutnya ada string 10. Nah, string 10 itu jika G diinputkan 1 akan ke H. Jika H diinputkan 0 akan ke I. Untuk string yang ketiga yaitu ada 101. State G diinputkan 1 akan ke state H. State H diinputkan 0 akan ke state I. State I diinputkan 1 akan ke state J. Dan state J ini bukan state akhir, maka untuk string yang ketiga ini ditolak. Untuk string yang keempat yaitu ada 111. Jika state G diinputkan 1 akan ke state H. State H diinputkan 1 akan ke state G. Dan state G diinputkan 1 akan ke state H. State H ini bukan state akhir, maka untuk string yang kelima ini ditolak. Dan untuk string yang kelima atau string yang terakhir yaitu ada 100. State G diinputkan 1 akan ke state H. State H diinputkan 0 akan ke state I. Dan state I diinputkan 0 akan ke state H. State H ini bukan state akhir, karena untuk string deva yang diterima yaitu harus berakhir di state akhir. Karena state H ini bukan state akhir, maka untuk string yang kelima ini ditolak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bahasa reguler dan deva. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe.